Halo teman-teman semua, selamat pagi. Mau dengar cerita dari Kak Nurma? Jangan lupa di-subscribe dan tekan loncengnya ya. Jadi semua cerita yang Kak Nurma upload bisa dinikmati oleh adik-adik semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, senang sekali Ceci masih bisa ketemu teman-teman di acara Kurmaja Kumpul Ramadan bersama Ceci. Wah, kita pasti diuji banget ya teman-teman dalam hal istiqomah. Istiqomah itu bukan hal yang mudah loh teman-teman. Melakukan sesuatu secara terus-menerus. Kita belajar bersama ya, karena memang di zaman Rasulullah itu juga ada orang-orang yang gagal, yang dikisahkan di dalam Al-Quran, gagal dalam istiqomah ini teman-teman. Nah teman-teman, nama daripada yang contoh orang gagal yang menjaga sikap istiqomahnya adalah Salabah Ibnu Hatib Al-Ansari. Nah teman-teman, jadi dia itu membuat Allah merasa geram dan juga merasa gimana ya, pokoknya ngerasa geram lah gitu sama sifat kikirnya teman-teman. Ada ayat di dalam Al-Quran yang dibuat untuk mengingatkan umat muslim di penjuru dunia tentang ini. Suatu hari teman-teman, Sa'alabah ini dikisahkan datang menghadap Rasulullah SAW. Terus dia minta Rasulullah agar berdoa kepada Allah untuk memberikan dia tuh rezeki gitu teman-teman, rezeki yang banyak gitu. Nah Rasulullah menolaknya teman-teman. Terus Salabah ini gak bosen, besoknya dia datang lagi, terus minta hal yang sama teman-teman, minta didoakan agar dia bisa diberikan harta kekayaan, terus dia juga bisa memenuhi apa maunya gitu teman-teman. Nah dia bilang, "Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar aku bisa diberikan harta yang banyak." Nah teman-teman, walaupun dia sering ditolak, dia tetap datang. Dia mohon lagi kepada Rasulullah. Rasulullah menolak lagi. Nah teman-teman, dia datang nih lagi sama Rasulullah dan dia minta didoakan lagi oleh Rasulullah agar diberikan harta yang banyak. Untuk meluluhkan hati Rasulullah, Salabah bilang, dia bersumpah teman-teman, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan baik, jika engkau memohonkan kepada Allah untuk memberikan aku kekayaan, maka aku akan memberikan hak atas kekayaanku terhadap setiap orang yang berhak menerimanya." Salabah bersumpah teman-teman bahwa kalau dia kaya, dia akan memberikan hak-hak orang yang membutuhkan. Nah teman-teman, Rasulullah memegang janji Salabah. Akhirnya dia mengamini keinginan Salabah untuk agar Allah memberikan rezeki yang memberkahinya. Ya Allah, anugerahkanlah harta kekayaan kepada Sa'alabah, Kata sang Nabi teman-teman. Dan Allah akhirnya memenuhi doa Rasulullah. Hingga akhirnya Salabah dapat seekor unta dan juga domba. Salabah sangat senang. Dia berusaha menggemukkan unta-unta dan juga ternak-ternaknya yang lain. Kemudian menghasilkan susu yang banyak dan bisa dijual teman-teman. Salabah masih istiqomah saat itu sampai saat memenuhi panggilan perang Badar teman-teman. Seusai perang dia kembali nih sama ternak-ternaknya. Dia gembalakan ternaknya yang kurus, terus membesarkan lagi ternak-ternaknya yang kecil sampai jumlah ternaknya makin banyak deh teman-teman. Sehingga dia makin kaya teman-teman. Hingga waktu itu ternaknya itu beranak pinak, banyak banget memenuhi Madinah. Akibatnya dia dan ternaknya menyingkir dan tinggal di sebuah lembah dekat Madinah, sehingga dia masih bisa sholat zuhur dan asar berjamaah. Sedangkan sholat lainnya dia lakukan secara sendirian teman-teman. Ternaknya semakin bertambah, dia makin sibuk mengurusi ternak-ternaknya. Akhirnya Salabah mulai meninggalkan sholat Jumat
Dia hanya menemui orang-orang yang lewat padang gembalanya untuk menuju sholat Jumat di Masjid Madinah dan untuk menanyakan kabar aja teman-teman. Nah saat itu Rasulullah melihatnya ada hal yang aneh dalam diri Sa'labah. Rasulullah penasaran dan Rasulullah bertanya kepada pengendara unta yang ditemuinya. Dan mereka menceritakan nih teman-teman. Nah ternyata teman-teman Sa'labah bersifat kikir. Dia menghindari kewajiban berzakat. Dia bilang zakat itu cuma pajak teman-teman. Ya, nah teman-teman akhirnya kabar ini sampai ke telinga Nabi. Nabi gelisah dan membuatnya gusar. Saat itu turunlah firman Allah surat At-Taubah ayat 75 sampai dengan 77 teman-teman, yang berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya berikrar akan menyerahkan dan menyedekahkan sebagian harta yang dikaruniai Allah berupa kekayaan, tetapi setelah diberikan kekayaan mereka justru jadi kikir dan berpaling. Karena sikap seperti itu, Allah kemudian menanamkan kemunafikan teman-teman pada hati mereka sampai ajal mereka datang. Ya, nah teman-teman, ketika ayat itu disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, salah seorang sahabat Sa'labah ikut mendengar. Kemudian dia berceritakan deh sama Sa'labah. Sa'labah takut teman-teman, dia kalang kabut dan dia langsung pergi menuju Nabi dan dia menyerahkan zakatnya. Tapi Nabi gak mau nerimanya teman-teman. Nabi bilang, sesungguhnya Allah telah melarangku menerima zakatmu. Kemudian Sa'labah sangat menyesal dan melaburi kepalanya dengan tanah. Rasulullah berkata kepadanya, inilah amalanmu. Aku telah memerintahkan sesuatu kepadamu, tapi engkau tidak mematuhiku. Hingga Rasulullah dan para khalifah tidak menerima sedikit pun dari zakatnya teman-teman. Nah itu tadi ya teman-teman, kisah keistiqomahan dalam Al-Quran. Sikap istiqomah membawa pelakunya menjadi penghuni surga, maka kekal di dalamnya dan menikmati ganjaran atas semua perbuatannya. Teman-teman, istiqomah memang tidak mudah, tapi ketika kita bisa beristiqomah, maka surga akan menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 13-14 dikatakan, mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Maka mari kita bersama-sama untuk beristiqomah ya teman-teman. Kita tidak akan dapat menghitung amalan istiqomah. Ketahuilah bahwa amalan yang terbaik adalah sholat, dan amalan yang dapat memelihara wudhu hanyalah untuk orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Semoga teman-teman kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu belajar dan terus belajar memperbaiki amal ibadah kita. Terima kasih sudah mendengarkan Cici ya di acara Kurmaja Kumpul Ramadan bersama Cici. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.